Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Busairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem plumbing ruang laundry yang efisien dan berkelanjutan. Struktur sistem plumbing, komponen utama desain plumbing ruang laundry. Desain sistem plumbing ruang laundry yang efektif melibatkan integrasi beberapa komponen. Kunci setiap komponen memiliki fungsi vital untuk memastikan aliran air yang lancar dan pembuangan yang higienis. Pemahaman mendalam tentang penempatan dan interaksi antar komponen ini sangat penting untuk mencegah masalah seperti kebocoran, bau tak sedap, atau penyumbatan. Pipa air bersih untuk suplai air dingin dan panas ke mesin cuci dan bak cuci. Pipa air kotor drainase mengalirkan air limbah dari mesin cuci dan bak cuci. Pipa fan, yaitu udara, menyeimbangkan tekanan udara dalam sistem drainase, mencegah sifonase. Sistem pembuangan air hujan, opsi tambahan untuk area laundry yang terhubung ke luar ruangan atau memiliki penampungan air hujan. Ada juga perhitungan teknis, kebutuhan air dan kapasitas pipa. Perencanaan kapasitas air dan ukuran pipa adalah langkah krusial dalam desain plumbing. Perhitungan yang akurat memastikan suplai air yang memadai dan pembuangan yang efisien tanpa tekanan berlebih atau penyumbatan. Ini juga berkontribusi pada efisiensi energi dan penghematan biaya operasional jangka panjang. Salah satunya kebutuhan air. Rata-rata mesin cuci modern membutuhkan 40 sampai 70 liter air per siklus. Itu konsumsi puncak berdasarkan jumlah mesin dan frekuensi penggunaan tambahan 10 sampai 20% untuk bak cuci atau kebutuhan lainnya. Kapasitas pipa air bersih digunakan pipa PVC atau PIX berdiameter minimum atau per 2 inci untuk suplai air panas. Pertimbangkan pemanas air berkapasitas cukup. Pastikan tekanan air optimal 40 sampai 60 psi. Kapasitas pipa air kotor. Pipa PVC berdiameter minimum 11 atau 2 inci untuk drainase mesin cuci dan 2 inci untuk saluran utama. Pastikan kemiringan pipa minimal 2% untuk aliran yang lancar dan mencegah pengendapan. Pipa fan. Diameter pipa fan harus sama atau lebih besar dari pipa drainase yang dilayaninya, umumnya 11 atau 4 inci atau 11 per 2 inci. Pipa fan harus berhubung ke udara luar. Pilihan material, komponen dan material plumbing pilihan, yaitu pemilihan material yang tepat menjamin durabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem plumbing. Pertimbangan faktor seperti resistensi korosi, tekanan suhu, dan kompatibilitas dengan jenis air. Pipa air bersih fleksibel dan tahan korosi, mudah dipasang, atau PVC, tahanan panas dan kimia. Air kotor dan PVC ekonomis, ringan, tahan kimia. Alat saniter, bak cuci, stainless steel untuk ketahanan korosi dan kemudahan pembersih mesin cuci. Pastikan konektor air dan drainase sesuai standar dan mudah diakses untuk perawatan. Fitting dan katup. Fitting gunakan material yang sesuai dengan pipa. Misalnya, fitting
press untuk PIX, solvent well untuk PFC, katup valve untuk isolasi, dan gate valve untuk kontrol aliran utama. Pilihan yang tahan lama dan mudah dioperasikan. Adapun pemanas air, pilih jenis dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan air panas ruang laundry, misalnya pemanas air tanpa tangki untuk efisiensi energi. Spesifikasi material, daftar material lengkap. Berikut adalah faktor kompeten dan material penting beserta spesifikasinya untuk sistem plumbing ruang laundry memastikan kualitas dan kinerja optimal, yaitu pipa suplai air dingin, PEX sumbing ukuran 1/2 atau 3/4, pipa suplai air panas, ukuran 1/2 atau 3/2, 3/4, pipa drainase 40 ukuran 11 atau 2 pipa vent ukuran 11/4 atau 11/2, fitting brush cream atau brush fitting untuk fix, katup valve kuningan ukuran 1/2 atau 3/4, sifon yaitu PFC atau ABS ukuran 11 atau 2, saluran pembuangan lantai drain grates stainless steel dengan perangkap bau ukuran 4 inci. Inovasi lingkungan, sistem daur ulang gray water untuk konservasi air. Implementasi sistem daur ulang gray water adalah langkah maju dalam keberlanjutan. Gray water adalah air limbah dari aktivitas ringan seperti mencuci pakaian dan mandi. Dengan sistem ini, air limbah tersebut diproses dan digunakan kembali untuk keperluan non-potable seperti penyiraman toilet atau irigasi tanaman. Sistem ini tidak hanya mengurangi konsumsi air bersih secara signifikan, tetapi juga mengurangi beban pada sistem septik atau saluran pembuangan kota, menjadikannya solusi cerdas untuk rumah tangga modern dan bangunan komersial. Manfaat jangka panjang yaitu dampak positif daur ulang grey water. Penerapan sistem daur ulang grey water menawarkan berbagai manfaat signifikan baik dari perspektif lingkungan maupun ekonomi. Konservasi air mengurangi penggunaan air bersih hingga 30-50% untuk kebutuhan non-potable seperti flushing, toilet, dan irigasi lanskap. Ini sangat penting di daerah dengan kelangkaan air. Penghematan biaya menurunkan tagihan air bulanan secara substansial meskipun investasi awal diperlukan penghematan jangka panjang saat signifikan. Perlindungan lingkungan mengurangi volume air limbah yang dibuang ke lingkungan, mengurangi tekanan pada fasilitas pengolahan air limbah dan mencegah pencemaran sumber air alami. Kemandirian air meningkatkan ketahanan air rumah tangga atau bangunan, mengurangi ketergantungan pada pasokan air kota dan menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, merancang sistem plumbing ruang laundry yang komprehensif membutuhkan perhatian terhadap detail teknis, pemilihan material yang tepat, dan pertimbangan keberlanjutan. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat menciptakan sistem yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Poin utama yaitu integrasi pipa air bersih, air kotor, dan vent sangat penting. Perhitungan kapasitas air dan ukuran pipa harus akurat. Pilih material berkualitas tinggi seperti PEX dan PVC untuk durabilitas. Sistem daur ulang gray water menawarkan penghematan air dan perlindungan lingkungan. Kami berharap presentasi ini memberikan kawasan dan panduan
berharga untuk proyek plumbing Anda berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi jaringan, jangan ragu untuk menghubungi ahli kami. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang lengkap atau suara-suara yang mengganggu, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.